Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat sore ya, dan ucapan terima kasih atas kehadiran untuk menghadiri kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin dari sini anak-anak ada yang mau bersedia memimpin doanya? Ya Pak, saya Pak. Ya, silahkan. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Baik anak-anak, mungkin di sini sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya. Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan terkait pengertian dan tujuan dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan individu dalam format kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok dalam rangka membahas topik-topik tertentu. Ada dari bimbingan kelompok ialah yang pertama memberikan informasi dan pemahaman mengenai aspek-aspek kehidupan. Yang kedua adalah melatih anak-anak untuk saling tenggang rasa, terus kemampuan, potensi serta bakat minat. Untuk cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok ini nanti terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ialah tahap pembentukan peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang terakhir tahap pengakhiran. Pada tahap kegiatan, Bapak harap anak-anak nanti dengan sukarela memberikan gagasannya, ide, harapan, dan pendapatnya. Bapak juga berharap kita semua nanti serta terbuka dalam menyampaikan pengalaman, gagasan, atau pendapat. Kemudian diharapkan anak-anak bisa secara aktif untuk mengikuti bimbingan kelompok. Tentunya dalam penyampaian pendapat ada aturan, yaitu yang kita sepakati. Kemudian menjaga rahasia antar anggota kelompok. Adapun untuk topiknya nanti teman-teman bisa menyampaikan kepada teman-teman apabila dibutuhkan untuk informasi. Baik anak-anak, untuk itu kita sepakati terlebih dahulu waktu dalam bimbingan kelompok. Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu untuk waktu bimbingan kelompok terdiri atas 35 dan sampai dengan 45 menit. Ini mau berapa menit waktunya? 45 menit. 40 Pak. 40 menit. 40 Pak. 40 menit, Pak. 40 menit. Dan apabila nanti melebihi dari 45 menit, waktu yang kita sepakati apakah akan dilanjut atau bagaimana? Diakhiri, Pak. Diakhiri. Diakhiri, Pak. Diakhiri ya? Baik, Ya, nanti diakhiri. ketika waktunya sudah melebihi 45 menit, bimbingan kelompok akan Bapak akhiri. Dan apabila nanti sebelum waktu 45 menit bimbingan kelompok ini sudah selesai, kita juga dapat mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, alangkah baiknya kita perkenalan. Bapak hanya mengenal sebatas nama dan belum mengenal secara jauh dari teman-teman di sini. Baik, untuk perkenalannya Bapak punya sebuah permainan, yaitu rantai nama. Mungkin di sini ada yang pernah memainkan game rantai nama? Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum pernah. Baik, akan Bapak jelaskan terlebih dahulu untuk cara
bermain rantai nama ya. Yang perlu kita sebutkan hanya nama dan hobi. Lalu kemudian nanti berganti kepada temannya. Namun sebelum berkenalan ke teman selanjutnya, menyebutkan nama teman sebelum yang presentasi atau yang menyebutkan namanya tadi. Gimana Pak, bisa Mungkin diulangi? Putus-putus tadi Pak. Baik, sinyalnya ya. Baik, untuk tekniknya untuk rantai nama ini pertama nanti dari Bapak dulu ya. Bapak akan memperkenalkan nama Bapak dulu, lalu kemudian nanti dilanjut teman yang selanjutnya dengan menyebutkan, yang pertama menyebutkan nama Bapak terlebih dahulu, baru perkenalan dirinya. Untuk urutannya Bapak punya cara, dengan cara teman-teman harus mengingat nama depan dari abjad masing-masing. Misalkan huruf saya kan Nurul Aini, berarti hurufnya N. Ketika huruf N itu sama, misalkan sama Aufal, A sama N itu duluan mana? Berarti A dulu baru N. Seperti itu. Mungkin bisa dimengerti anak-anak? Bisa Pak. Yap. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Baik. Bisa Bapak mulai ya? Baik, bisa Bapak mulai ya anak-anak untuk perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, hobi memancing. Selanjutnya. Perkenalkan, nama Nurul Aini, hobi memancing. Perkenalkan, nama saya Aisu, hobi memperhatikan gerak-gerik seseorang. Perkenalkan, sebelah saya tuh Mbak Nurul Aini, hobi memancing. Nur Siti Aisyah, hobi melihat gerak-gerik orang. Perkenalkan, nama saya Aufal, hobi berenang. Ya, bisa dilanjut selanjutnya untuk Nama Nurul Aini, hobi mancing. Lalu nama Nur Siti Aisyah, hobi memperhatikan gerak-gerik orang. Lalu nama Aufal Maram, hobi memancing. Lalu perkenalkan, nama saya Desanda Puspitasari, hobi mendengarkan musik. Nama Nurul Aini, hobi memancing. Nama Nur Siti Aisyah, hobi memperhatikan gerak-gerik orang. Nama Aufal Maram, hobi berenang. Nama Desanda Puspitasari, hobi mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Emma Febrianti, hobi membaca. Nama Nurul Aini, hobi memancing. Nama Nur Siti Aisyah, hobi memperhatikan gerak-gerik orang. Nama Aufal Maram, hobi berenang. Nama Desanda Puspitasari, hobi mendengarkan musik. Nama Emma Febrianti, hobi membaca. Nama Mita Ariani, hobi beternak lele. Nama Ain, hobi memancing. Nama Nur Siti Aisyah, hobi memperhatikan gerak-gerik seseorang. Nama Aufal Maram, hobi berenang. Nama Desanda Puspitasari, hobi mendengarkan musik. Nama Emma Febrianti, hobi membaca. Nama Mita Afriani, hobi beternak lele. Nama Selin Estuti Tias, hobi makan. Nama Nurul Aini, hobi mancing. Nama Nur Siti Aisyah, hobi memperhatikan gerak-gerik orang. Nama Aufal Maram, hobi berenang. Nama Desanda, hobi mendengarkan musik. Nama Emma, hobi membaca. Nama Mita Afriani, hobi beternak lele. Nama Selin Estuti Tias, hobi makan. Perkenalkan, nama saya Rina Fatima, hobi saya memasak.
Sudah, Pak. Nama saya belum. Oh, Nama Nurul Aini, hobi memancing. Nama Nur Siti Aisyah, hobi memperhatikan gerak-gerik orang. Nama Aufal Marom, hobi berenang. Nama Desanda Puspitasari, hobi mendengarkan musik. Nama Emma Febrianti, hobi membaca. Nama Mita Afriani, hobi peternak lele. Nama Selin Astuting Nintias, hobi makan. Nama Rina Fatimah, hobi memasak. Nama Alfariza Gilang Ramadan, hobi bersepeda. Sudah, Pak. Sudah semua ya anak-anak? Sudah, oke. Baik anak-anak, dari 10 yang perkenalan, di sini yang paling hebat siapa? Gilang, Pak. Gilang, Gilang, Siapa? Gilang, Pak. Gilang. Gilang, Pak. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Kan yang Bisa menyebutkan? lele itu loh, Pak. Karena paling banyak Karena, menghafalkan iya. nama hobi dari teman-teman. Awal sampai akhir. Ya, Oke. Pak. Benar sekali. Beri tepuk tangan buat Mas Gilang. Baik anak-anak, mungkin sampai sini masih ada yang bingung mengenai apa itu dari pengertian dari bimbingan kelompok. Sejauh ini belum, Pak. Sudah sedikit paham. Ya, teman yang lain mungkin ada yang masih dibingungkan mengenai apa dari Belum bimbingan terlalu kelompok. paham, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan kembali ya. Untuk kegiatan bimbingan kelompok ini nantinya ada 4 tahap. Ada kegiatan, yang pertama tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Nantinya di tahap kegiatan, anggota kelompok tentunya berhak menyampaikan ide, gagasan, tetapi kita perlu memiliki aturan-aturan, yaitu 3M. Yang pertama mendengar, yang kedua memahami, dan yang ketiga merespon. Mendengar di sini berarti teman-teman mendengarkan apa yang disampaikan dari teman-teman yang lain. Kemudian memahami apa yang disampaikan, baru kemudian merespon. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham untuk bimbingan kelompok? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah paham, Pak. Baik. Baik, Ya. bisa mulai untuk kegiatan bimbingan kelompok. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya, Mbak Aisyah, apakah sudah siap? Tak perhatikan nampaknya dari tadi kok senyum-senyum, apa ada yang masih dibingungkan? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah tidak ada yang dibingungkan. Cuma tadi agak sedikit geli aja sama ternak lele. Oh ya, ya nanti bisa itu ya dilanjut lagi untuk ternak lelenya. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan pada kegiatan bimbingan kelompok. Ini terdiri atas 2 topik yang bisa kita bahas. Yang pertama ialah topik tugas, yang kedua adalah topik bebas. Untuk topik tugas pengertiannya ialah topik yang sudah disiapkan atau sudah Bapak siapkan sebelumnya. Terus yang kedua adalah topik bebas. Untuk topik bebas ialah topik yang belum ada atau disiapkan yang nantinya kita sepakati secara bersama-sama. Baik anak-anak, Bapak sudah pernah menyampaikan sebelumnya pada papan informasi dan telah Bapak tempel juga untuk brosurnya di papan mading bahwa hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik tugas menghadapi new normal dan dengan mungkin anak-anak di sini sudah pernah mengikuti kegiatan atau bermain peran sebelumnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Belum Pak. pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum, Mbak. Baik, akan
Bapak sedikit jelaskan ya untuk gambaran. Kan untuk naskahnya dramanya, nah kalian tinggal memeragakan apa sih dialog yang ada di drama yang Bapak buat. Untuk tokoh-tokohnya nanti akan Bapak tentukan. Ini ada terdiri dari 5 pemain. Jadi nanti yang nggak kebagian jadi pemeran, jadi teman-temannya ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak akan bacakan untuk itu ya pemain-pemainnya. Yang pertama ini mungkin sebelum Bapak menunjuk, ini mungkin ada yang bersedia untuk menjadi pemain dalam bermain peran kali ini. Saya bisa, Pak. Ya, Mas Aufal ya. Nah, Aufal. Ya, Pak. Lalu ya, karena ini pemainnya 5 orang, berarti ini membutuhkan 5 anak untuk bermain peran. Karena tadi sudah perwakilan Mas Aufal ada 4 anak. Ini mau Bapak tunjuk atau ada yang bersedia untuk menawarkan dirinya? Tunjuk aja, Pak. Baik. Untuk yang baik ya. Untuk pemain yang pertama ini Vina. Ini mau siapa? Mbak Desanda? Ya, Pak. Ya, Mbak Desanda. Untuk pemain kedua Reva. Untuk Reva ini siapa? Untuk Revanya Bapak tunjuk Rina Fatimah ya. Iya, Pak. Untuk yang pemain 3 Aisyah. Ini yang namanya Aisyah berarti jadi Aisyah. Biar gampang ingatnya. Terus yang kemudian pemain 4. Ini ada guru wali kelas. Guru wali kelasnya Naema ya. Guru wali kelasnya Naema, dan yang terakhir guru BK-nya nanti Naufal. Ya, Pak. Ya, bisa dimulai ya. Kita tolong ketika kalian berekspresi bisa munculkanlah ekspresi kalian semaksimal mungkin. Baik, untuk narasinya Ya, akan Bapak Pak. bacakan ya. Pada suatu hari di jam pelajaran sekolah secara virtual, wali kelas menyampaikan sebuah informasi terkait pembentukan Satgas Pencegahan COVID-19 di sekolah. Kemudian, guru wali kelas menawarkan kepada anak-anak, lalu kemudian terpilihlah Reva sebagai relawan yang mewakili kelas untuk menjadi relawan. Berbeda dengan Vina, ia adalah siswa yang bisa dikatakan nakal di dalam kelas dan tidak suka dengan peraturan. Dia selalu bertindak sesuka hati dan tidak pernah mematuhi segala aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh sekolah. Meskipun nampak luarnya Vina terlihat menerima dan seolah-olah mematuhi aturan sekolah, namun di sisi lain ada salah satu teman yang baik dan tak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan temannya untuk selalu mematuhi aturan, yaitu Aisyah, dan dia merupakan ketua kelas. Bisa dimulai untuk dialognya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, menindaklanjut perintah dari Kepala Sekolah perihal penunjukan relawan Satgas COVID-19. Dengan ini, Ibu berharap ada dari salah satu teman-teman secara sukarela menawarkan dirinya. Ibu bertanya sekali lagi, adakah yang bersedia untuk menjadi perwakilan relawan dari kelas ini? Baik, Bu. Saya bersedia. Baik, dengan ini Ibu putuskan untuk Nak Reva
untuk menjadi relawan dari kelas kita. Beri tepuk tangan untuk Nakreva ya. Di sisi lain, Vina nampak tidak suka dengan terbentuknya Satgas Pencegahan COVID-19 di sekolah ini. Buat apa toh Bu dibuat Satgas Pencegahan COVID-19? Baik, Ibu jelaskan sedikit terkait tugas dari relawan ini. Yang pertama, mengedukasi kepada teman-teman untuk kebiasaan hidup di era new normal. Seperti apa dan langkah-langkah pencegahan apa yang harus dilakukan. Kemudian sebagai upaya pencegahan penularan virus ini di kalangan pelajar. Begitu. Kan virus ini tidak bahaya, Bu. Ngapain harus ngikuti new normal yang itu malah mempersulit hidup kita? Karena jam pelajaran sudah selesai dan pertanyaan terakhir dari Vina pun belum sempat terjawab oleh Ibu Wali kelas. Karena Reva memiliki tanggung jawab sebagai relawan, maka setelah selesai kegiatan pembelajaran virtual, Reva mencoba menghubungi Aisyah dan diambil kesepakatan untuk menghubungi melalui panggilan video dan memberikan penjelasan kepada Vina. Assalamualaikum, Vin. Iya, waalaikumsalam. Ada apa? Tumben banget telepon aku. Nggak apa-apa, Vin. Cuma ada yang mau dibahas sedikit. Oh iya, Vin. Sedikit memberikan informasi supaya selalu patuh protokol kesehatan ya ketika dimanapun. Lah, ngapain tuh harus patuh protokol kesehatan segala? Kalau mau kemana-mana tinggal keluar aja gitu. Repot banget sih. Gini loh, Vin, untuk bisa selalu jaga jarak serta keluar dengan menggunakan masker. Nah, seharusnya kita tuh harus bisa lakuin itu, apalagi kita seorang pelajar. Kalau aku nggak mau gimana? Keesokan harinya, Aisyah dan Reva mencoba menghubungi wali kelas dan bercerita tentang permasalahan yang sedang dialami Vina. Kemudian wali kelas menyarankan kepada Vina untuk menghubungi guru BK, serta mencoba meminta tolong kepada mereka berdua untuk memberitahu Vina agar menghubungi guru BK dan Vina langsung menelepon guru BK. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Nak Vina? Iya, Bu, baik. Ibu saya diminta wali kelas untuk menghubungi Ibu. Ada apa ya, Bu? Ya, sengaja wali kelas meminta menghubungi Bapak sebab sudah lama wali kelas memperhatikan Nak Vina. Bapak hanya ingin Nak Vina memperbaiki sikap yang masih kurang. Sikap yang bagaimana ya, Bu? Ya, Vina, maksud Bapak adalah merubah sikap Vina yang suka mengacuh peraturan dan anjuran-anjuran yang dibuat sekolah. Apalagi kamu seorang pelajar dan sikapnya seperti itu. Tidak taat peraturan, suka mengacuh anjuran yang mana kita di sini saling berjuang bersama menyelesaikan masalah pandemi COVID. Ketika nanti terjadi apa-apa dengan Vina, apa itu nanti bukan menjadi sebuah penyesalan di akhir. Dan Bapak harap Nak Vina bisa merenungkan hal ini. Maafkan saya, Pak, atas kekeras-kepalan saya dan keegoisan saya. Di sini saya sadar betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah yang mana hal ini pastinya demi kebaikan kita bersama. Bagus, Vina. Sudah menyadari kesalahannya tanpa harus menjelaskan lebih lanjut. Lalu bagaimana langkah selanjutnya, Nak Vina? Ya, Pak, saya mau kesalahan saya dan saya akan minta maaf kepada wali kelas dan teman saya, terutama Reva dan Aisyah, yang sejak kemarin saya sakiti karena keegoisan saya.
Kemudian saya akan belajar untuk bisa hidup dalam peraturan dan anjuran dari sekolah, masyarakat maupun pemerintah, Pak. Niatan yang sangat bagus, Nak Vina. Bapak harap ini bisa terus berlanjut menjadi komitmen di diri Nak Vina. Ya, sosiodramanya udah selesai. Bisa ngasih tepuk tangan yang meriah buat pemain-pemainnya dari. Oke. Yeay. Baik, nampaknya teman-teman ini sudah sedikit lelah ya. Untuk itu kita pegangan terlebih dahulu ya. Bapak punya sebuah permainan lagi. Kita nyanyi sambil gerak ya. Pernah mendengar yang nyanyian satu jari kanan ditambah satu jari kiri? Pernah. Mungkin ada. Pernah, Mungkin Pak. mungkin Ya. Nak Mita bisa memimpin. Ya, mungkin Nak Mita bisa mewakili memimpin teman-temannya. Ya, yuk teman-teman kita nyanyi bersama-sama dulu biar biar kita kembali. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Satu Jari kanan, satu jari kiri, Satu jari digabung jari jadi kiri. satu, jadilah jembatan. Jadilah jembatan. jembatan. Dua jari kanan. Kanan, Dua jari digabung jadi kiri. satu, jadilah Ja- kelinci. 3 jari kanan, Oh, ngakak. 3 jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara. Jadilah menara. Menara ya, menara ais. 4 jari Empat jari kanan, empat jari jari kiri, digabung gabung jadi jadi satu, jadilah jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 Lima jari kiri. digabung jadi satu, jadilah Iya. tepuk tangan. Oke. Ya, terima kasih buat. Ya, terima kasih buat Nak Mita. Baik anak-anak, topik tugas telah kita selesaikan. Tiba saatnya kita merangkum untuk apa sih yang sudah kita dapat dari kegiatan bimbingan kelompok. Mungkin dari teman-teman ini ada yang berkenan menyampaikan apa sih yang didapat dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Saya, Pak. Oh ya, silakan Nak Emma Febrianti. Jadi kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kalau kita harus menghargai nasihat teman maupun orang tua. Kita juga harus sopan terhadap orang tua. Kita juga harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah maupun dari sekolah. Terlebih ini baru pandemi COVID-19. Memang harus ditaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Seperti itu, Pak. Baik, jawaban yang sangat bagus ya dari Naima. Sedikit Bapak tambahkan, benar yang telah disampaikan Naima tadi, betapa pentingnya kita menaati peraturan, apalagi di musim yang seperti ini, pandemi COVID-19. Ini kita saling bekerja sama, bagaimana sih biar COVID-19 ini segera usai. Jadinya kita sebagai pelajar, apalagi sebagai pelajar, kita tentunya harus mendukung program-program yang ditentukan pemerintah dengan menjaga jarak, mematuhi protokol. Sampai di sini, paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Baik anak-anak, bimbingan kelompok kali ini sesuai kesepakatan waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 yang tadi kita awali dari pukul 15 kurang 10. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang telah disampaikan tadi. Mungkin ada yang mau perwakilan lagi untuk menyampaikan gagasannya. Saya, Pak.
Ya, Nak Aisu. Boleh, silahkan. Untuk kedepannya, dari yang saya dapatkan dari sini, saya bisa berpikir bahwa bisa menyadari juga bahwa nanti kedepannya setelah ini saya ketika ngobrol dengan orang tua bisa lebih sopan lagi dan lebih patuh lagi kepada protokol kesehatan, karena kita tidak boleh egois bahwa COVID itu ada, tapi ya caranya supaya kita mempercaya itu ya kita harus mengikuti protokol kesehatan bagaimanapun caranya, gitu Pak. Baik, terima kasih Nak Aisyah, jawaban yang sangat bagus. Lalu kemudian Bapak juga ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian dan apa sih yang akan kalian lakukan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Saya, Pak. Iya, ya Nak Desanda Jadi bisa. perasaan saya ketika setelah mengikuti kegiatan ini ya saya senang, Pak. Jadi kayak saya lebih tahu, oh jadi kita itu perlu banget menghargai satu sama lain. Kita juga harus peduli. Kita nggak hanya peduli sama diri kita sendiri, kayak jangan egois gitu. Seperti tadi kita kayak yang pemeran Vina tadi kan dia egois, dia memikirkan diri sendiri, dia nggak mikirin orang lain gitu. Kayak ya jadi nanti kedepannya saya akan lebih juga nggak egois, memperhatikan orang lain juga, memperhatikan kesehatan. Jadi apalagi di pandemi seperti ini, jadi lebih patuh pada protokol kesehatan seperti itu. Baik anak-anak, jawaban yang bagus ya dari Nak Desanda. Baik anak-anak, untuk bimbingan kelompok tentunya tidak akan berakhir di hari ini saja. Tentunya akan ada kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. Nah, untuk itu mau kapan kegiatan bimbingan kelompok lagi? Minggu depan, Pak. Minggu depan, Pak. Di hari yang sama. dan jam yang sama. Jam yang sama, hari yang sama. Berarti minggu depan di hari yang sama ya. Baik. Ya, Pak. Baik, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan atas gagasan pendapatnya pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Dan tadi di awal kita mengawali dengan berdoa, maka untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok, kita juga akhiri dengan berdoa. Mungkin ada yang bersedia untuk memimpin berdoa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ayo, siapa? Ayo. Semua mendoakan ya? Saya, Pak. Ya, karena Mas Gilang aja, Mas Gilang. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, baik, silakan. teman-teman. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Okay. Sebelum perpisahan, Bapak mengucapkan terima kasih sekali lagi dan Bapak memohon maaf apabila ada perkataan dan tutur kata Bapak yang kurang berkenan di anak-anak. Bisa dimaafkan? Bisa, Pak. Sangat bisa, Pak. Sekali lagi buat Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. 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 Dadah, Pak. Dadah, Pak.